Sebelum gue jelasin ke kalian kenapa kuliah itu tuh sebenarnya nggak terlalu lagi berguna untuk beberapa orang, gue mau kalian lihat dulu satu grafik ini. Ini adalah grafik S&P 500. Buat yang belum tahu, S&P 500 itu adalah indeks yang ngelacak 500 perusahaan terbesar di Amerika Serikat. Apple, Google, Nvidia, Tesla, itu semuanya ada di chart ini. Ya, termasuk ratusan company lainnya. Bisa dibilang ini adalah termometer yang paling akurat untuk mengukur kesehatan ekonomi di Amerika Serikat. Dan yang chart yang satunya lagi, itu adalah jumlah lowongan kerja baru yang dibuka di Amerika Serikat. Selama bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, dua garis itu selalu bergerak seirama. Kalau ekonomi sedang bagus, berarti banyak lowongan yang terbuka. Kalau ekonominya lagi jelek, berarti lowongan pekerjaan sedang turun, banyak yang dipecat dan banyak pengangguran. Selalu berbarengan dan itu sangat make sense. Tapi kalian coba lihat apa yang terjadi di akhir 2022. Tiba-tiba terpecah. Tiba-tiba garisnya cerai dan membentuk sebuah divergence. Satu ke atas dan satu ke bawah. Kalian tahu apa yang terjadi di sini? Itu adalah lahirnya ChatGPT pertama kali ke publik. Untuk pertama kalinya, S&P 500 terbang, tapi jumlah lowongan kerja baru itu justru turun. Artinya apa? Perusahaan-perusahaan ini semakin untung, makin cuan, tapi mereka butuh makin sedikit orang. AI bikin efisiensi gila-gilaan sampai mereka nggak perlu nge-hire sebanyak dulu. Pertanyaannya sekarang, kalau perusahaan udah makin untung tanpa perlu nambah orang, kalian masih yakin jalur sekolah, kuliah, baru cari kerja itu masih jalur yang paling aman dan jalur yang konvensional masih aman gitu ceritanya. Di video ini gue bakal kasih kalian 6 alasan kenapa kuliah itu bukan lagi sesuatu yang wajib di tahun 2026 ke depan nih. Dan sebelum kalian buru-buru ngejudge ya, gue nggak bilang kuliah itu scam atau penipuan. Kalian wajib tetap kuliah guys, kalau memang kalian itu pengennya jadi dokter, jadi pengacara. Sesuatu yang emang secara birokrasi mengharuskan kalian untuk kuliah, yaitu diambil kuliahnya. Ya jangan nggak diambil. Kalian nggak bisa jadi dokter kalau kalian tuh nggak kuliah. Ya itu nggak mungkin bisa. Nggak dapat izinnya pasti. Nah, gue sendiri, gue juga kuliah. Dan kalau gue bisa ngulang hidup gue lagi, gue tetap akan kuliah. Tapi gue punya alasan yang sangat spesifik dan nanti gue ceritain di tengah-tengah video. Oke, sebelum kita mulai, kenalin gue Josh Kultom dan selamat datang di channel gue. I just want to say, All my fellas. All my fellas. Kita masuk ke alasan yang paling pertama. Dan sebelum kita masuk lebih dalam, gue mau ngasih tahu kalian dulu fakta yang mungkin bakal bikin kalian kaget. Ya. Perusahaan seperti Google, Apple, Tesla, IBM, perusahaan-perusahaan paling gede di dunia, yang paling ketat seleksinya, yang kalau kalian denger aja itu, ya kayaknya nggak mungkin deh gue ngelamar ke sana gitu. Mereka udah secara resmi ngehapus syarat wajib S1 buat banyak posisi kerja mereka. Dan ini bukan rumor, bukan gosip. Ini kebijakan resmi yang udah mereka umumin. Kalian coba pikirin baik-baik sekarang. Perusahaan yang bikin iPhone, yang bikin Google Search, yang bikin mobil listrik paling canggih di dunia, mereka lebih mau lihat apa yang kalian lakuin daripada selembar kertas ijazah. Mereka lebih peduli sama skill, sama portofolio kerja nyata, sama apa yang bisa kalian buktiin langsung ke mereka. Dan ini bukan cuma satu-satunya perusahaan. Trennya udah nyebar kemana-mana. Gak butuh lagi namanya lembar ijazah. Banyak perusahaan besar di Amerika Serikat yang sekarang gak cantumin lagi syarat gelar sarjana di lowongan kerja mereka. Di Indonesia, tren ini emang belum semasif di Amerika Serikat. Tapi arahnya udah kelihatan. Kita semua tahu apa yang sedang tren di Amerika Serikat itu bakal kejadian di Indonesia. Startup-startup dan tech company lokal udah mulai geser ke skill-based hiring. Alias mempekerjakan orang berdasarkan dari skillnya. Mereka sekarang lebih nanya ke bisanya apa daripada lulusannya lulusan apa. Atau IPK-nya berapa. Dan ini baru permulaan guys. Kalau perusahaan yang paling canggih di planet ini aja udah gerak ke arahnya situ, kita tinggal tunggu waktu aja sampai sisanya tuh menyusul ke sini. Jadi pertanyaannya ya buat kalian ya, mungkin aja kalian bisa kontemplasi di diri kalian sendiri. Perusahaan-perusahaan besar yang bikin iPhone, Google Search segala macam itu yang kita bilang ya mungkin kita nggak mungkin ngelamar ke sana gitu. Mereka aja nggak peduli sama ijazah kalian. Kenapa kalian masih nganggap itu sebagai satu-satunya jalan yang valid? Tapi oke, anggap kalian tetap mau kuliah, which is fine, nggak masalah sama sekali. Tapi masih ada satu hal yang kalian harus pikirin matang-matang. Di mana kalian kuliahnya? Kita masuk ke alasan nomor 2.
Gue harus tekanin di sini, nggak semua kampus itu sama. Walaupun semua kampus itu kasih sertifikat ijazah. Ada yang bagus, ada yang lulusannya kompeten beneran, ada yang networkingnya kuat. Kalian masuk jurusan tersebut atau di kampus tersebut, networking kalian mungkin bagus-bagus karena emang anak-anak yang berkuliah di sana semuanya datang dari latar belakang yang bagus-bagus. Tapi ada juga, ya jujur aja, reputasinya nggak bagus, jelek ya. Kualitas pengajarnya itu dipertanyakan dan ijazah dari sana itu nggak akan banyak ngaruh apa-apa ke dunia kerja kalian. Even though kalian cuma nyari, gue nggak nyari lembar ijazah Jos, gue nyarinya itu skill. Gue punya satu cerita, ya yang mungkin bisa ngebantah itu semua. Yang menurut gue itu cukup ngegambarin masalah ini. Jadi dulu, gue pernah mau bikin satu kerjasama bisnis sama satu orang dosen. Dosennya ini dari salah satu institusi kuliah yang udah cukup lama, udah cukup tua dan cukup besar. Dan banyak banget yang kuliah di sana. Di satu kota itu banyak banget yang kuliah di sana. Dan dia ngajar di jurusan IT. Posisinya juga lumayan tinggi, dipercaya sebagai rektorat, dipercaya sama orang tua untuk yang masukin anaknya ke kuliah sana. Dia nih yang ngajar mahasiswa-mahasiswanya. Intinya, ini orang yang seharusnya jadi ujung tombak transfer ilmu ke mahasiswanya. Dosen. Ya, which is dia memang dosen di sana. Nah, pas gue ngobrol sama dia soal bisnis ini, dan gue nyinggung sedikit soal AI, dia nggak ngerti. Gue ngomongin kriptografi, dia nggak ngerti. Blank. Gue sebut kripto dikit aja, nggak paham. Pikirannya langsung kayak duit, koin ini, koin itu. Tapi teknologinya dia nggak ngerti sama sekali. Teknologinya nol. Gue ngebayanginnya, dia ngajar apaan gitu di kampus itu. Mungkin dia beneran ngerti dasar-dasarnya, tapi begitu masuk ke teknologi yang lebih baru, yang lebih relevan sama dunia kerja sekarang, nol, kosong total, nggak ngerti apa-apa. Nah, kalian coba bayangin, kalau yang ngajarnya aja kayak gitu, kira-kira lulusannya bakal sekompeten apa? Atau dia bakal ngajarin apa sehingga kayak, wah gue tercerahkan, akhirnya gue bisa ngerti ini dan gue bisa kerja sekarang. Nggak ada gunanya guys belajar sama dia. Dan pahitnya di realita dunia kerja, kalau kalian ngelamar bareng orang lain dari kampus yang lebih ternama, ya IPK-nya tapi sama, kemampuannya mirip, tapi kalian ngelamar nih, gue jamin lah kalau kalian ngelamar ke satu perusahaan nggak mungkin cuma kalian doang yang ngelamar, pasti ada orang-orang lain juga kan, ya kan? HRD hampir pasti pilih kampus yang lebih bagus. Itu fakta yang nggak enak, tapi beneran terjadi. Kecuali kalian kenal sama orang dalamnya. Jadi daripada 4 tahun di kampus yang nggak jelas, ya kalian bayar mahal dan dapat ijazah yang nggak banyak ngaruh juga ke pekerjaan kalian, mending ambil kursus atau sekolah skill tertentu yang ngasih kalian portofolio nyata. Ya, misalkan mau belajar IT, ya mungkin belajar sama bootcamp IT yang ada di luar sana. Kalau kalian mau belajar film, kayak gue misalnya, ya mungkin kalian belajar di sekolah film yang nggak usah ada jurusan S1-nya. Kalian bayangin aja, pasangan gue itu dapat kerja gara-gara belajar IT di sekolah kursus kayak gitu, di bootcamp. Dia dapat kerjaan IT, gaji 2 digit, padahal dia lulusannya S1 kuliah film. Nggak ada nyambung-nyambungnya sama sekali. Kita masuk yang ketiga. Ini mungkin pernyataan yang paling sering banget kalian dengar, atau mungkin kalian sendiri juga ngomong. Gua kuliah supaya nanti bisa kerja, supaya bisa dapat duit. Kuliah berujung duit. Kedengarannya logis dan emang itu ditanemin sejak kecil dan itu adalah jalur yang cukup konvensional sampai sekarang. Sekolah yang benar, kuliah yang benar, nanti dapat kerja yang bagus. Tapi sebenarnya guys, kalau kita mau jujur-jujuran aja, itu nggak sepenuhnya benar. Faktanya, kalian bisa kerja dan dapat duit tanpa gelar sarjana. Banyak orang yang nggak lulus kuliah atau bahkan nggak kuliah sama sekali yang berhasil dan hidupnya sangat layak. Tapi emang ada syaratnya. Kalian harus kenal sama diri kalian sendiri dulu. Gue percaya ada 2 tipe orang. Ya, ada tipe orang yang emang bisa bikin keputusan sendiri. Ya, gue sebutnya sebagai orang yang first person. Dia ini adalah orang yang bisa nge-lead tim. Dia tuh bisa ngebangun bisnis dari nol. Ini emang karakter aja gitu dari lahir menurut gue. Dan ada tipe orang yang lebih kuat atau kerja di dalam sebuah sistem. Atau gue sebutnya sebagai second person. Dia bisa naik pelan-pelan lewat kepercayaan, ya trust, dan juga konsistensi kerja. Dan dua-duanya, first person atau second person, itu sama-sama valid. Dua-duanya bisa sukses. Bahkan second person aja ada yang jauh lebih sukses daripada first person. Gua adalah tipe yang first person. Dan kalian gimana? Kalian coba renungin sendiri, nanti boleh tulis di kolom komentar ke bawah. Mungkin nanti bisa sambil curhat-curhat juga. Tapi yang penting kalian tahu, kalian yang mana. Dan jangan lupa, bisnis di zaman sekarang itu bisa dijalanin dengan modal HP, laptop, dan internet. Dan kalau kalian punya itu, basically kalian bisa bikin bisnis dengan omset ratusan juta hanya kalau kalian ngerti gimana cara engineer bisnisnya. Apa yang gue lakuin sekarang, YouTube, bisnis digital, semuanya, itu bukan dari ilmu kuliah. Itu gue dapat dari pengalaman, dari belajar sendiri di internet, nonton YouTube,
dari trial error bertahun-tahun. Bedanya, kalau kalian kuliah, ya, untuk belajarnya itu, sistemnya, itu kalian ada pecutnya. Ya, pecutnya itu adalah kalian dikasih tugas, dikasih deadline, ada nilainya. Kalau misalnya kalian nggak kerjain, ya kalian bisa jadi nggak lulus. Kalau kalian belajar sendiri, pecutnya adalah diri kalian sendiri. Kalau kalian nggak kerjain, ya mati sendiri gitu. Tinggal kalian bisa disiplin atau enggak. Dan kalau gue jujur, apa yang kalian pelajarin di tugas-tugas kuliah itu belum tentu langsung nyambung juga sama dunia kerja sebenarnya. Banyak kok guys yang lulus terus bingung. Lah, ini gue pelajarin 4 tahun gak kepake sama sekali. Ya mungkin aja dosennya yang kayak tadi gue bilang, jelek. Jadi kalau tujuan kalian itu kuliah supaya bisa kerja dan ujung-ujungnya dapat duit, gak sepenuhnya benar. Karena kalian bisa tetap ngelakuin ujung-ujungnya dapat duit tanpa harus bayar puluhan juta per semester. Tapi kalau emang bisa tanpa kuliah, kenapa masih banyak orang yang maksa? Bahkan sampai ngutang. Dan kita masuk ke yang selanjutnya. Ini yang gue mau tekanin keras-keras, yaitu adalah di masalah finance. Jangan pernah ngutang buat kuliah. Kalau emang kalian tidak ada uangnya untuk kuliah, jangan dipaksa. Dan gue bahkan gak rekomendasi untuk cari tempat kuliah yang jelek supaya hanya kalian supaya kalian bisa kuliah doang. Jangan pernah ngutang untuk kuliah. Titik. Ya, kuliah itu bukan murah guys. Bahkan kampus yang reputasinya biasa-biasa aja itu tetap jutaan per semester. Dan buat keluarga yang modalnya terbatas, ini beban yang berat banget. Apalagi kalau dipaksain. Kalian coba lihat aja apa yang terjadi di Amerika Serikat di sana. Ya. Di sana itu mereka ngutang ratusan juta sampai miliaran rupiah hanya buat bayar kuliah. Namanya student loan. Mereka lulus, nganggur, nggak dapat kerja. Tapi utangnya tetap harus dibayar. Dan bunganya jalan dan nambah. Banyak orang yang seumur hidupnya harus bayar utang ini. Karena nggak dapat kerja atau kerjaan mereka itu tuh nggak bisa bayar utangnya. Karena mahal banget. Bahkan ada yang udah master degree sekalipun, ya S2, udah sekolah tinggi-tinggi sampai ke luar negeri. Ada yang stuck juga di sana. Nggak tahu harus ngapain karena kerjaannya nggak ada. Tapi tagihan utangnya nggak berhenti. Di Indonesia juga sama. Banyak orang tua yang kejebak karena anaknya harus kuliah. Padahal secara finansial sebenarnya nggak sanggup. Dipaksain, dicicil, kadang sampai pinjam sana-sini, dan ujung-ujungnya ya anaknya lulus, terus ya nganggur juga. Atau dapat kerja yang gajinya sebenarnya nggak sebanding sama total biaya kuliah yang udah dikeluarin. Gue nggak mau lebay soal ini ya. Tapi gue mau kalian paham satu hal. Kuliah itu nggak menjamin kalian dapat kerja. Kuliah cuma ngasih pengalaman tambahan, skill tambahan, dan selembar kertas ijazah. Yang belum tentu langsung kepake ke dunia kerja nyata. Jadi kalau kalian, ya, atau orang tua kalian lagi mikir nih buat ngutang demi kuliah, pikirin ulang. Dan saran gue pribadi, jangan. Kita langsung masuk aja ke yang selanjutnya. Kalian pasti sering banget lah dengar polanya. Lulus SMA, pertanyaan paling pertama pasti ditanya, kapan kuliah? Jurusannya apa? Atau bahkan pas masih SMA kelas 2, SMA kelas 3, udah tahu mau kuliah di mana? Itu kan pertanyaan udah sering banget ditanyain kemana-mana. Dan kalau kalian jawab, oh aku nggak kuliah, itu biasanya secara sosial akan dicap sebagai aneh, dicap sebagai rendah, dicap sebagai nggak berhasil atau mau malas. Lu mau jadi apa nih ke depannya kalau lu nggak kuliah? Kira-kira gitu. Kayak kalau nggak kuliah itu tuh artinya masa depan kalian udah selesai. Padahal kenyataannya nggak gitu sama sekali. Gue mau jujur sama kalian, banyak loh lulusan S1, S2 bahkan yang kuliah sampai ke luar negeri sana. Begitu pulang di Indonesia, dapat kerja dari mana? Dari bisnis orang tuanya, dari perusahaan keluarganya yang udah dijalanin, dapat dari orang dalam karena orang tuanya kenal sama siapa. Itu privilege yang emang nggak semua orang punya. Dan nggak ada yang salah sama itu kalau skillnya mumpuni. Tapi jangan samain kondisi mereka sama kondisi kalian. Kalau kalian ngerasa harus kuliah supaya bisa kayak mereka, itu bukan alasan yang kuat. Kalau kalian bisa hapus rasa gengsi itu, hapus rasa malu tekanan sosialnya itu, dan langsung cari duit, fokus cari duit, dan kalian berhasil toh ujung-ujungnya. Percaya sama gue, orang-orang yang S1, S2 tapi nganggur itu justru bakal iri sama kalian. Karena nyari kerja dan nyari duit di zaman sekarang itu susah banget guys. Dan yang nentuin itu bukan ijazahnya, tapi apa yang mereka bisa lakuin. Nah di sini gue mau coba counter diri gue sendiri. Gue sendiri kuliah, dan kalau gue bisa ngulang hidup gue tetap bakal kuliah. Kenapa? Bukan karena gengsi, tapi karena alasan yang sangat-sangat spesifik. Gue dulu kuliah itu tuh di jurusan film, dan industri film Indonesia itu sempit banget. Orangnya itu-itu lagi, itu-itu aja. Kalau kalian misalnya nonton film kan, ya sutradaranya itu lagi, krunya itu lagi, ya orangnya itu doang gitu. Circle-nya kecil banget. Kalau nggak masuk lewat kuliah atau minimal sekolah film, itu susah banget untuk penetrasi ke dalam. Yang bahkan orang-orang yang kuliah saja, masuk penetrasi ke dalam aja itu susah. Dan yang gue dapat di kuliah itu bukan cuma ilmu,
tapi juga ada soft skill. Gimana cara ambil keputusan yang berat, dan yang paling penting, networking yang langsung bawa gue ke level-level berikutnya. Yang bikin gue itu akhirnya ngerti gimana cara orang-orang ini bekerja, dan akhirnya gue bisa banyak lagi belajar dari sana. Jadi gue kuliah karena industrinya membutuhkan gue untuk ngelakuin itu. Bukan karena semua orang harus kuliah. Dan hard skill, soft skill yang gue pelajari di kuliah, itu juga beneran kepake untuk bikin YouTube kayak gini. Ya, lighting segala macam ini kan gue juga pelajarin. Walaupun gue juga ada pelajarin di internet, tapi di kampus gue itu juga diajarin prakteknya langsung. Nah, pertanyaannya balik ke kalian nih. Apakah industri yang kalian mau masukin itu beneran butuh gelar? Atau sebenarnya ada jalan lain yang lebih masuk akal? Kita masuk yang terakhir. Kita ngomongin soal passion. Kalau passion kalian itu sebenarnya nggak hasilin duit, tapi secara finansial kalian aman, orang tua kalian support, ada bisnis sampingan, duit bukan masalah, silahkan ambil kuliah dan enjoy aja. Ya, kalau kalian mau ngambil jurusan yang agak aneh karena itu emang passion kalian, ambil aja, nggak masalah. Selama yang tadi gue bilang itu tuh nggak jadi masalah. Nggak ada salahnya sama sekali. Tapi kalau kalian duit aja belum ada, orang tua juga sebenarnya nggak bisa bantu, dan kalian maksa ambil jurusan kuliah yang sebenarnya kalian sendiri tuh juga bingung, ini lapangan pekerjaannya di mana ya? Dan apakah ada lapangan pekerjaannya? Kalaupun kalian kuliah, apakah kalian bisa penetrasi ke industrinya? Itu harus kalian pikirin seserius-serius mungkin. Karena jangan-jangan untuk masuk ke industri yang kalian mau, itu nggak selalu lewat kuliah. Kadang, untuk bisa meneruskan passion kalian, ya, itu caranya adalah dengan cara join komunitas secara langsung. Ikut kelas praktis langsung, ikut sekolah tambahan gitu. Jadi relawan, nongkrong di circle-circle yang emang bener, bantuin orang-orang di industri itu secara free. Nanti lama-lama kalian dapat nama, dan kalian juga ditawarin kerjaan akhirnya. Itu adalah cara paling gampang atau cara paling sederhana yang bisa kalian lakuin. Menurut gue guys ya, selama kuliah, yang paling mahal itu adalah networkingnya. Kalau kalian dapetin kampus yang bener. Dan networking ini tuh nggak harus dari kampus. Bahkan ya, networking gue sekarang itu tuh nggak ada hubungannya sama orang-orang kampus sama sekali. Tapi kalian yang bahkan sebelum kuliah, kalian bisa bangun networking langsung dan kalian bisa tunjukin apa yang kalian bisa. Bisa jadi itu jalur yang jauh lebih cepat dan lebih murah daripada 4 tahun duduk di bangku kuliah. Dan pasti kalian akan kerja rodi dulu, kerja for free dulu ke banyak orang, atau bahkan kerja dengan gaji rendah. It's normal guys. Gue juga dulu di fase itu kok. Dan kalian ingat grafik tadi di awal, ya S&P 500 terbang, tapi lowongan kerjaan itu terus turun. Dunia udah berubah. Ya, AI itu bikin peluang baru terbuka buat siapa aja yang ngerti cara pakainya. Dan kalian semua bisa akses ke AI. Kalian bisa bikin bisnis, kalian bisa bikin produk digital. S&P 500 terbang nih. Ya, bisnisnya terbang. Kenapa kita nggak yang bikin bisnisnya aja? Kalian bisa bikin produk digital, otomatisasi kerjaan kalian, atau bahkan kerjaan orang dan kalian jual sebagai service. Semuanya pakai AI. Dan kalian nggak harus ngerti IT. Nggak harus bisa ngerti coding sama sekali. Di zaman sekarang, yang penting kalian ngerti cara nge-leverage AI-nya buat nge-solve masalah dan hasilin duit. Kalau kalian mau belajar AI dari nol, ya, dari bener-bener nggak ngerti apa-apa sampai akhirnya bisa bikin bisnis dan produk digital yang hasilin duit, gue ada kelasnya, namanya mulaibelajarai.com. Ini gue buat kelasnya murah, apalagi untuk orang-orang yang join secepat-cepatnya. Karena gue pengen orang-orang itu tuh belajar AI sedini mungkin dan semurah-murah mungkin. Jadi semakin awal kalian mendaftar, semakin murah juga harganya. Gue pengen ilmu ini tuh, at least orang-orang Indonesia banyak lah yang bisa ngerti. Karena AI ini tuh di-leverage banget sama orang-orang barat sana, tapi orang Indonesia nggak banyak yang pakai. Cuma dipakai buat kerjaan-kerjaan biasa-biasa aja. Gue di sana ngajarin pakai bahasa yang gampang banget, yang bahkan kalau kalian bukan anak teknis, kalian juga bisa ngikutin. Jadi kalian ingat, kuliah bukan satu-satunya jalan. Yang nentuin masa depan kalian bukan selembar ijazah, tapi apa yang bisa kalian lakuin dan kalian buktiin ke dunia. Oke guys, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Kalau kalian tertarik, ini ada 2 video lainnya. Kita ketemu lagi in the next episode. Bye-bye.